Bom Jiatodos. Perkenalkan, nama aku Herpiana Septiani dengan NIM 0902 dari Prodi Civil Engineering akan menjelaskan tentang latar belakang dari negara Portugal, dimensi budaya dari negara Portugal, dan kompetensi apa sih yang harus aku kuasai jika mendapatkan pekerjaan atau ingin melanjutkan studi ke negara tersebut. Penasaran kan dengan penjelasannya? Yuk simak bareng-bareng. Negara Portugal atau Portugis yang awalnya bernama Portugale pada abad ke-7 dan ke-8 merupakan negara tertua di benua Eropa dan bahkan termasuk negara tertua di dunia meskipun tidak setua Ethiopia dan Yunani. Negara Portugal telah eksis sejak tahun 1139 Masehi. Eksistensi negara Portugal sebagai negara tertua diidentifikasi dari garis batas negara yang berbatasan dengan Spanyol di bagian timur dan utara dan Samudra Atlantik di bagian barat dan selatan. Ibu kota negara Portugal adalah Lisbon atau Lisboa yang sudah jauh dikenal lebih tua daripada Roma. Bahasa resmi dari negara Portugal adalah bahasa Portugis yang juga merupakan bahasa resmi dari 9 negara. Jumlah penduduk di negara Portugal adalah sekitar 10 juta jiwa yang mana mayoritas penduduknya beragama Katolik Roma. Negara Portugal ini merupakan negara kesatuan yang bersistem semi-presidensial yang berbentuk republik yang menjadikan presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara Portugal juga memberikan wewenang eksekutif kepada Perdana Menteri dan kabinetnya serta memberikan wewenang seremonial kepada presiden. Mayoritas penduduk di negara Portugal ini memiliki mata pencarian yang didominasi oleh sektor jasa dan industri. Sebenarnya, pertumbuhan ekonomi di negara Portugal ini sudah dapat dikatakan stabil, tetapi ada beberapa tantangan di balik itu semua. Tentunya tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat pengangguran yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang ada di benua Eropa lainnya. Negara Portugal juga kaya akan warisan budaya seperti tradisi tari, seni, musik, dan festival. Fado adalah musik yang paling terkenal di negara Portugal. Selain itu juga negara Portugal ini merupakan negara yang menjadi tujuan wisata yang paling populer karena memiliki situs-situs yang bersejarah, pantai-pantai yang indah dan keindahan alam lainnya. Tujuan wisata yang paling populer di negara Portugal adalah Lisbon, Porto, Algarve, Sintra dan kota-kota bersejarah lainnya seperti Évora dan Coimbra. Negara Portugal memiliki skor IDP yang rendah yaitu 27 yang mana ini menandakan bahwa negara Portugal merupakan negara kolektivisme yang lebih mementingkan kepentingan kelompok dan keluarga dibandingkan kepentingan individu. Hubungan sosial dan solidaritas kelompok juga sangat dihargai. Mereka memiliki rasa loyalitas dan rasa hormat kepada anggota kelompok lainnya dan mereka cenderung lebih nyaman saat berada di dalam lingkungan kelompok dan saling ketergantungan satu sama lain. Negara Portugal memiliki skor UI yang sangat tinggi yaitu 99 yang mana ini menandakan bahwa negara Portugal sangat menghindari ketidakpastian. Masyarakat di negara Portugal lebih menyukai aturan dan perencanaan yang jelas, terstruktur dan ada langkah-langkahnya karena itu akan membuat masa depan mereka lebih jelas. Mereka sangat tidak menyukai perubahan dan menentang adanya perilaku dan gagasan yang tidak ortodoks karena itu akan menimbulkan berbagai efek seperti kecemasan, stres dan lebih emosional apabila sesuatu terjadi di luar rencana. Mereka sangat menghargai waktu. Waktu adalah uang, jadi mereka akan mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang mereka rencanakan. Negara Portugal memiliki skor PDI yang tinggi yaitu 63, yang mana ini menandakan bahwa masyarakat menghadapi ketidaksetaraan kekuasaan dalam hierarki sosial dan organisasi. Dan masyarakatnya juga cenderung menerima adanya ketimpangan kekuasaan tersebut. Masyarakatnya juga lebih menghargai otoritas dan kekuasaan yang lebih tinggi dan adanya ketergantungan antara atasan dan bawahan. Negara Portugal memiliki skor MAS yang rendah yaitu 33 yang mana ini menandakan bahwa negara Portugal merupakan negara feminitas yang sedikit diskriminasi dan diferensiasi antar gender yang artinya hubungan antara perempuan dan laki-laki itu sama, semua bisa mencari nafkah, semua bisa bersikap tegas dan semua bisa kuat. Mereka lebih menghargai kualitas kehidupan yang lebih baik, perawatan orang lain, kerjasama dan empati. Dan yang terakhir, negara Portugal memiliki skor LTO yang rendah yaitu 28. Jadi negara Portugal digolongkan sebagai negara yang short term orientation. Mereka cenderung lebih menghargai nilai-nilai masa kini yang telah ada dan adaptif terhadap perubahan. Mereka juga memiliki kreativitas yang tinggi dan sangat mencari jati diri mereka meskipun hanya untuk saat itu saja. Mereka juga sangat menghormati tradisi, fokus pada mencapai hasil yang tepat, berpikir
berpikir secara analitik, banyak teori dan abstrak namun tidak struktur, dan relatif kecil untuk menyelamatkan masa depan. Kompetensi yang harus dikuasai apabila kita mendapatkan pekerjaan atau ingin melanjutkan studi di negara tersebut, yang pertama adalah kemampuan berbahasa. Di negara Portugal, bahasa Portugis menjadi bahasa resmi, sehingga kita harus belajar dan meningkatkan pengetahuan bahasa kita supaya kita mudah berkomunikasi dengan masyarakat di negara Portugal. Yang kedua adalah pengetahuan tentang budaya. Kita harus mengetahui latar belakang budaya dan tradisi di negara Portugal supaya kita mudah berinteraksi dengan orang-orang yang ada di kantor kita atau yang ada di universitas tempat kita mengampu pendidikan. Terus juga kita bisa menghargai adanya perbedaan. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mengatur waktu. Di negara Portugal, skor UAI-nya itu sangat tinggi. Mereka sangat disiplin waktu. Jadi kita harus bisa mengatur waktu kita supaya terstruktur, supaya kita mudah beradaptasi dengan peraturan-peraturan yang ada di kantor, di kampus, atau yang ada di lingkungan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.